untuk datang melayani Tuhan itu, kita pertama harus punya hubungan dari rumah, kita udah punya hubungan. Iya. Jadi ketika kita datang, kita udah punya kerinduan untuk Tuhan melakukan sesuatu. Dan mentalitas kita sebagai pemain musik, seringkali yang dibangun oleh gereja di zaman dulu adalah musik itu di bawah worship leader, musik itu di bawah hamba Tuhan yang khotbah. Nah, ini menarik juga ya, karena biasanya pada umumnya kebanyakan orang percaya, orang Kristen pada umumnya beranggapan begini. Ini sama juga kayak di pendoa juga. Jadi, dia yang tugas sering melayani di pujian penyembahan, berarti ya memang cuma dia aja gitu yang bisa untuk memuji menyembah, memimpin pujian, main musik dan sebagainya. Tapi lupa esensinya sebenarnya di dalam perjanjian baru sudah jelas banget bahwa betul yang tadi dikatakan, Yesus sudah mati untuk kita semua, nggak cuma khusus untuk orang pujian penyembahan, khusus orang tim altar. Artinya sebenarnya itu kan bagian dari bagaimana kita mengucap syukur ketika kita memuji menyembah Dia, kan bagaimana kita mengenal Dia, mengucap syukur. Tadi yang dikatakan oleh Bro Arthur sendiri bahwa bagaimana pengalaman kita dengan Tuhan, bukan hanya kagum dengan ciptaan yang ada ya kan, tapi juga bagaimana pengalaman dengan Tuhan, dan itu kan sebenarnya sebagai ungkapan syukur kita oleh karena kasih karunia-Nya, oleh karena penebusannya, oleh karena kebaikannya, kasih setianya. Dan itu nggak cuma milik altar sebenarnya, nggak cuma milik tim pujian penyembahan, itu sebenarnya bagian kita semua. Ini sama, hampir sama dengan doa juga. Kelihatannya kok kayaknya cuma dia pandai berdoa, dia ini, cuma dia aja kayaknya bisa berdoa. Padahal sebenarnya kita seharusnya juga orang-orang yang memuji, menyembah dan juga berdoa, karena itu bagian dari keimamatan sebenarnya, bagian keimaman. Karena saya percaya seperti yang dikatakan di dalam 2 Petrus kan, bahwa Israel, memang itu untuk Israel, tapi juga untuk kita, bahwa kita ini adalah kerajaan imam sebenarnya, bagian di dalam kerajaan imamat yang rajani. Dikatakan begitu kan, imamat yang rajani, bangsa yang kudus, umat kepunyaan Tuhan sendiri. Itu memang untuk Israel, tapi juga untuk kita. Ketika ada penebusan Yesus, sebenarnya itu bagian dari kita. Ini kalau bicara pujian penyembahan, memang ada banyak hal sih ya, yang kalau kita lihat tadi yang dikatakan oleh teman-teman sekalian, bahwa kayaknya ada yang nggak nyambung ya, kayaknya ada yang nggak nyambung, sehingga akhirnya semua orang dalam tanda kutip memasrahkan gitu hadirat Tuhan kepada yang di atas, sedangkan yang datang, orang yang datang beribadah kayaknya cuma mau lihat pertunjukan sepertinya. Jadi akhirnya mereka get nothing, nggak dapat apa-apa gitu loh ketika mereka datang ibadah. Nah, mungkin ada yang kalian mau tambahkan, silakan dari Topik. Iya, betul sekali yang tadi disampaikan. Kalau kita ingin mengacu, kita kan kebenaran itu kan kita punya Bible base-nya, kita punya landasan firman-Nya untuk kita bisa merefleksikan pujian penyembahan itu seperti apa, dan bagaimana kita dapat memotivasi setiap orang percaya bahwa mereka sebenarnya diberikan juga privilege yang sama untuk dapat menghampiri tahta kasih karunia Tuhan, untuk memuji menyembah Tuhan, untuk mengagungkan, meninggikan Dia gitu loh. Jadi artinya saya percaya bahwa tadi saya setuju bahwa ini bukan konser, ini bukan hanya sekedar nonton pertunjukan seperti kita datang dalam satu konser musik. Ya, bahkan dalam satu konser musik malah saya ngeliatnya euforianya tuh kayaknya lebih dapat daripada mereka yang ada di gereja-gereja. Tuh kayaknya orang tuh lemas, pujian penyembahan kayaknya nggak ada gairahnya. Padahal mereka nggak mengerti nih, penebusan membuat mereka menjadi bait sucinya Tuhan, tempat Roh Kudus tinggal, atau hadirat Tuhan tinggal di dalam dia. Dia tinggal di dalam Kristus, Kristus tinggal di dalam dia. Dan sebenarnya kehidupan mereka memang sudah ditentukan oleh Tuhan untuk menjadi penyembah-penyembah yang benar, yang menyembah dalam roh dan kebenaran. Hidup mereka memang ditentukan untuk berjalan di dalam tuntunan roh dan kebenaran. Kehidupan mereka memang ditentukan untuk mereka memuji menyembah Sang Raja. Jadi
waktu mereka datang ibadah secara ritualistik, mereka pasti akan terjebak di dalam yang namanya rutinitas ibadah. Mereka pasti nggak akan, soalnya kalau biasa orang yang terjebak dalam rutinitas ibadah, mereka cuma ngerti, oh iya hari Minggu gue mesti datang ke gereja. Udahlah, hari Minggu emang kita harus ke gereja. Itu ya, hari Minggu harus ke gereja. Atau mungkin karena nggak ada acara lain, ya udahlah kita gereja aja gitu. Jadi nggak di drive dari satu kesadaran akan kerinduan mengalami Tuhan, dan tidak di drive dari satu kesadaran bahwa kehidupan dia yang udah mengalami penebusan itu sebenarnya ditentukan Tuhan itu untuk menjadi penyembah, ya kan, dalam kehidupannya. Sehingga gitu, jadi penyembahan itu jatuhnya ritualistik, rutinitas, cuman sekedar menyanyikan satu lagu, enak mendengarkan musik yang mengalun, dan akhirnya mereka keluar dari esensi yang sebenarnya. Penyembahan yang sebenarnya, saya percaya itulah satu momentum di mana setiap kita dapat mengalami Tuhan di dalam penyembahan kita, dan apa yang kita alami di dalam penyembahan kita itu pasti akan berdampak di dalam perjalanan kehidupan kita sehari-hari. Itu penting, dan itulah yang sebenarnya kerinduan saya juga, dan saya percaya kerinduan kita semua. Saya melihat satu corporate worship yang benar-benar kita mengerti, memahami bahwa kuasa penebusan telah membuat kita melayakkan kita untuk menghampiri Dia, memuji menyembah Dia di dalam kemerdekaan yang sudah diberikan oleh Yesus, sehingga tidak ada lagi yang dapat menghalangi kita untuk dapat memuji menyembah Dia di dalam hadirat-Nya. Dan tentunya setiap pribadi lepas pribadi, bukan hanya dia menjadi orang yang memuji menyembah Tuhan di dalam gereja, di dalam pujian ya, di dalam lagu-lagu dinaikkan, tapi hidup mereka dijadikan penyembahan yang sesungguhnya. Sehingga di Roma 12 dikatakan kan, kita tahu ya, Paulus mengajarkan ayat 1 bahwa persembahkanlah tubuhmu sebagai korban, katanya, the living sacrifice. Jadi satu, penyembahanmu nih, korban tubuhmu sebagai korban yang hidup, kudus dan berkenan kepada Tuhan. Di ayat itu nggak ditulis ya, ini cuma untuk tim altar. Enggak, bukan buat tim, itu untuk semua. Untuk semua. Dan itu katakan gini ayat itu, itulah ibadahmu yang sejati. Waktu engkau mengerti ini penyembahanmu, waktu engkau mempersembahkan hidupmu, berjalan bersama dengan Tuhan dan mengalami Tuhan setiap hari. Ya, Bro Arthur silakan. Ada yang ditambahkan? Kalau dari sisi musik lagi ya, karena sama gue nikmat musik, jadi gue lihat bahwa jadi seperti tadi gue bilang, gue tuh setiap kali kita tuh pemain musik, kalau kita mau hadir dalam satu ibadah atau tugas yang Tuhan percayakan buat kita, adalah satu hal bahwa saya selalu bilang buat tim, kalau di tempat pelayanan, di restoration, saya selalu bilang sama mereka, kita datang layani seperti biasanya, dan Tuhan seperti luar biasanya hari ini akan melawat kita lagi. Terus harus ada kerinduan. Jadi makanya kita tuh harus ada kerinduan. Kalau datang kita nggak boleh, masing-masing tuh harus adjust ya, adjust keadaan untuk itu. Nah, salah satu cara adalah cuma datang ke Tuhan. Take time. Mungkin cuma bisa dapat 15, 20 menit, 30 menit. It's okay. Tapi Tuhan tuh hitung banget ya sikap hati kita. Jadi yang penting kita datang, kita doain, kita harap. Bahkan saya ajar juga beberapa untuk waktu kita main musik, bahkan main musik, waktu kita lihat ke jemaah, kita bersyafaat. Jadi jangan sampai kita berpikir gini, kita cuma main musik. Saya berapa kali itu Tuhan ajar saya untuk ketika main, saya lihat satu orang gitu, terus Tuhan taruh beban di hati saya. Sambil saya main, saya bersyafaat buat dia. Dan saya lihat Tuhan jamah dia. Jadi ada hal yang banyak pemain musik tuh nggak ngerti dalam yang belum Tuhan bukakan buat mereka, mungkin karena mereka belum terlalu serius untuk lihat hal itu gitu. Terus ketika contoh kalau di ibadah, setelah di habis ibadah, beberapa kali saya tuh ketemu sama pemain musik muda yang suka duduk di belakang gitu ya, anak-anak muda, terus nyamperin, Om kok tadi mainnya begini, soalnya enak banget gini, kok Om ngisinya kok enak banget. Terus caranya gimana? Bahkan ada satu komunitas juga nanya gini, bro gimana ya caranya? Terus saya cuma bilang sama mereka, cuma satu aja kuncinya, berjumpaan.
Amin. Nggak ada jalan lain. Amin. Perjumpaan sama Tuhan itu, kenapa waktu kita main musik, mata kita tertuju kepada Tuhan. Kalau kita main, kita tahu diri nih. Kita main tidak mungkin tidak akan jadi lebay lagi. Karena ada satu pribadi yang sedang kita lihat Tuhan yang kasih itu sedang mengalir ke kita. Yes. Sehingga kita main dikontrol sama Roh Kudus itu sendiri. Jadi kita main, ya saya nggak bilang saya beberapa kali juga ada kepancing untuk main di ranah ya agak lebay-lebay lah ya. Gitu. Cuma saya coba cepat untuk kembali untuk track yang Tuhan nggak suka yang gini. Jadi aku nggak rasa sejahtera. Ya, makanya harus kembali. Dan ketika kita melakukan hal itu, ketika kita ketemu sama orang-orang muda itu, nah kita bisa berbicara tentang itu kan. Karena kayak seperti tadi yang Brother Tommy ngomong, emang agak sulit untuk kita harapin jemaat yang datang itu kan beragam-ragam ya. Ada yang datang mungkin dia punya masalah macam-macam. Ada yang datang dengan lagi datang sukacita, penuh kemenangan. Tapi ada juga yang datang dengan berbeban berat. Ada bahkan kalau dibilang ada yang mungkin datang dalam posisi yang masih dikuasai oleh kegelapan. Jadi makanya pada saat ketika kita memuji menyembah Tuhan itu, kita harus datang dan benar-benar memuji Dia, ditinggikan nama Tuhan itu, kerajaan itu, sehingga semua atmosfernya clear. Nah ini kan kita satu tim ya, worship leader, pemain musik, pengkhotbah. Nah tiga ini harus sama-sama punya tujuan yang sama, yaitu adalah kerajaan Allah harus tegakkan di situ. Nah, saya ingat waktu dulu kita pelayanan di Kupang sama ada Pastor Beningin dulu. Waktu kita praise and worship, dia masuk terus dia bilang begini, the atmosphere is already clear. Nah, pada saat ini mungkin karena kita dalam posisi benar semua satu tim memang udah mempersiapkan diri untuk melayani Tuhan, dan Tuhan membuat satu hal yang berbeda di hari itu. Jadi makanya saya selalu ingetin kepada pemain musik, jangan pernah merasa diri kalian tuh saya ini cuma pemain musik. Oh enggak, Raja Daud sebelum jadi raja pun dia main musik. Iya. Buat saya penyembah itu warrior. Maka dibilang kan, ketika Allah ditinggikan, musuhnya dibikin berserakan. Dan saya percaya ketika kita makanya ada yang dibilang gini, korporasi ya, jadi seperti Brother Tommy pimpin. Nah saya tuh kan berapa kali ngiring dia ya, jadi tiap kali dia pimpin, kalau saya lihat dia agak kayak menurut saya ya, pandangan saya agak struggle, yang saya doain dia. Saya bermain tapi saya udah nggak terlalu konsen untuk yang penting saya udah nguasain, saya bermain, saya doain dia. Bahkan ada beberapa kali momen di tempat lain saya bisa tiba-tiba hardik roh jahat yang coba untuk mengganggu ibadah. Nah itu hanya bisa lahir ketika kita punya, yang tadi Brother Tommy bagi bahwa ada hubungan, ada kesadaran bahwa kita ini sudah ditebus Tuhan. Dan ketika Tuhan tebus kita, Tuhan angkat kita sebagai anak-anaknya. Nah anaknya ini yang akhirnya Tuhan angkat kita menjadi pelayan, menjadi duta besar kerajaan Allah yang punya otoritas. Jadi bermain musik bukan hanya cuma bermain atau seperti Tuhan bilang, ada satu otoritas ya brother ya. Ada satu otoritas yang kita pimpin, sekalipun suara kita nggak seberapa, nggak seperti artis mungkin, tapi Tuhan disenangkan. Itu yang paling penting buat saya sih, penting. Amin. Ketika Tuhan disenangkan, Tuhan akan bikin apa aja. Betul. Sama seperti kalau saya ada ngobrol sama anak-anak saya bilang, waktu Tuhan tuh raja, dia sanggup angkat siapa aja di depan dia, dari tukang pinggir jalan, mau jadi pegawai raja bisa, karena dia raja. Nah ketika Tuhan raja disenangkan, kita baca di Alkitab, ketika Esther menyenangkan hati raja selalu bilang begini, apa yang kau kehendaki, bahkan setengah kerajaanmu akan kuberikan kepadamu. Yes. Dan yang luar biasanya juga itu terjadi ketika Herodes, ketika dia disenangkan dengan tarian anaknya, saya nggak terlalu hafal namanya, sorry. Nah Herodes senang, terus dia bilang, waktu dia tengah-tengah itu dia bilang, apa yang kau inginkan?
bahkan setengah kerajaannya, sisa kerajaanku kuberikan kepadamu. Lalu dia bilang dia minta kepala Yohanes. Iya. Jadi sebenarnya gini, itu raja dunia, ya kan? Nah kita kan cuma datang, kita menyenangkan hati Tuhan. Dan kalau Tuhan tanya, kamu mau apa? Saya mau mereka dilawat Tuhan. Saya mau Tuhan biar mereka pulang, mereka mendapat kemerdekaan. Mereka menang. Saya pun menang, mereka menang. Dan terjadi ada yang namanya ucapan syukur, sorak-sorai dalam kehidupan orang percaya. Amin. Wow. Ya. Ya kalau bicara soal pujian penyembahan memang banyak sekali yang bisa kita bahas. Nah, tapi gini, ini tadi sempat kepikiran aja nih. Pertama di pemusik ya, atau mungkin juga yang mereka yang sudah bergelut di dalam seni musik, seni vokal gitu ya. Ketika mereka masuk ke dalam dunia pelayanan, satu sisi mereka bilang ini, nggak bisa dong suara fals gitu ya. Misalnya, oh nggak bisa nih, ini kok chordnya kok salah gitu, jadi fals gitu semuanya nih. Tapi di sisi yang lain yang tadi kita bicarakan ini kan beda nih. Yang kita bicarakan nih bagaimana hubungan kita dengan Tuhan. Nah kalau menurut kalian nih, sebenarnya mana sih yang lebih penting? Apakah dua-duanya penting? Tapi sebenarnya yang lebih didahulukan nih sebenarnya yang mana nih? Skillnya atau hubungan kita dengan Tuhan? Silakan deh, siapa yang duluan nih mau jawab, silakan. Arthur dulu deh, bro. Silakan bro. Kalau ditanya seperti ini jelas sekali, clear ya. Pasti hubungan sama Tuhan. Karena musik kita itu, suara kita, lagu yang kita lantun itu semua tentang Dia, tentang Tuhan. Jadi nggak bisa dibilang skill penting. Bukan berarti kita nggak latihan, kita memperdalam, kita memperbaiki suara kita latihan memperbaiki permainan kita, soundnya kita bikin yang terbaik. Tapi tetap hubungan sama Tuhan. Karena buat saya skill itu penting, bukannya nggak penting, dia juga penting sekali. Karena kalau untuk skill itu apa yang tiba-tiba Tuhan taruh di hati, kalau kita punya skill yang mumpuni, kita bisa mainkan sesuai dengan apa yang Tuhan taruh di perasaan di hati itu. Tapi kalau kita terbatas, ya sudah segitu aja. Tapi kalau kita bisa punya skill yang lebih dalam lagi, Tuhan bisa pakai itu untuk kita berekspresi di dalam itu. Betul. Iya. Oke, Tommy gimana Tom? Iya, betul, saya mendukung apa yang dikatakan Brother Arthur tadi. Hubungan itu pasti nomor satu. Nah, di dalam hubungan kita dengan Tuhan itu, Tuhan pasti mereveal kepada setiap orang itu, pasti Dia menyatakan. Dia pasti akan menuntun orang itu sehingga orang itu ngerti, oh ternyata saya punya talenta nyanyi. Oh ternyata saya punya talenta musik. Oh ternyata saya punya ini. Karena kalau berbicara tentang talenta dan karunia, kita tahu bahwa itu ada semua di Alkitab. Waktu seseorang berjalan bersama dengan Tuhan, ya, di dalam perjalanannya itu, waktu dia terus membangun hubungan sama Tuhan, berjalan setiap hari sebagai seorang penyembah, itu pasti nanti Tuhan reveal kepada dia. Tuhan reveal, tiba-tiba kok saya nggak menyadari bahwa ternyata saya ini punya bakat nyanyi. Ya kan? Kita kan tahu bahwa semua hal yang kita miliki itu kan semua berasal dari Tuhan. Betul ya. Surat Yakobus berkata segala pemberian yang baik dan anugerah yang sempurna berasal dari atas, diturunkan oleh Bapa segala terang. Dia memberikan yang terbaik bagi anak-anaknya. Dia berikan talenta itu. Nggak mungkin di dalam kehidupan setiap anak-anaknya yang tidak ada talenta. Paling gas satu orang pasti punya satu talenta. Ya, kita tahu perumpamaan yang Tuhan kasihkan, ada yang dikasih satu, ada yang kasih 3, ada yang kasih 5, betul ya? Jadi paling enggak mesti ada satu talenta yang dia miliki di dalam perjalanan kehidupan yang Tuhan kasih. Nah, suatu kita sudah menyadarinya, misalnya dalam hal ini, kalau kita masuk dalam ranah pujian penyembahan, talenta yang dikasih, dia sadari bahwa itu adalah menyanyi, ya, olah vokal, dan juga bermain musik. Itu kan semua dari Tuhan. Dan kita tahu bahwa setelah talenta itu diberikan, kita tahu waktu talenta itu diberikan, kita sadar bahwa itu adalah berasal daripada Tuhan. Tentunya kita tahu bahwa kita akan membawa atau kita akan mempergunakan talenta itu sebaik-baiknya untuk kemuliaan nama Tuhan. Itu penting. Tapi itu harus keluar dari satu relationship.
harus keluar dari satu hubungan. Waktu kita keluar dari satu hubungan yang kita mengerti kita punya talenta, akhirnya kita juga pasti akan dituntun Tuhan untuk bisa ini. Dari misalnya bernyanyi yang biasa-biasa, kita akan improve kita punya skill atau talenta kita untuk menyanyi lebih baik. Bermain musik yang tadinya main gitarnya 3 nada A, D, E, A, D, E, tapi karena dia tahu bahwa ini talenta dari Tuhan, Tuhan yang kasih dikembangkan, jadi chord-chordnya semakin kaya, dia semakin jago main gitarnya sebagai, jadi itu semua dari Tuhan. Apalagi kalau dia tahu bahwa sebagai seseorang yang diberikan talenta sama Tuhan, itu dia diurapi, betul ya? Mereka diurapi oleh Roh Kudus. Roh Kudus memberikan kepada mereka kekayaan, karunia, talenta yang bisa membuat mereka mengembangkan segala sesuatu yang ada dalam diri mereka untuk kemuliaan nama Tuhan. Akhirnya perjalanan kehidupan bersama dengan Tuhan adalah satu hal yang membuat mereka, men-trigger mereka untuk semakin merindukan Tuhan di dalam perjalanan mereka, mengalami Tuhan dalam perjalanan mereka, hidup di dalam penyembahan, yaitu di dalam ketaatan dalam tuntunan roh dan kebenaran, tapi juga mengembangkan kapasitas talenta karunia yang Tuhan beri untuk dipakai bagi kemuliaan nama Tuhan. Nah, jadi akhirnya ya kita lihat bahwa sekarang ini kalau Tuhan pakai sekarang pujian penyembahan di atas mimbar, saya amazed ya. Banyak banget talenta-talenta luar biasa yang Tuhan pakai, yang akhirnya kehidupan pribadi-pribadi itu, baik worship leader, singer, pemain musik, yang benar-benar itu dipakai sama Tuhan untuk memuliakan Dia di atas mimbar. Tapi tentu aja yang paling utama adalah pengenalan akan Tuhan, hubungan dengan Tuhan. Ya, Matius 6:3, carilah dahulu kerajaan kerajaan Tuhan beserta dengan isinya, dan baru beserta dengan kebenarannya, bahkan semuanya itu akan tambahkan. Artinya apa? Apa yang kau butuhkan dalam dirimu, waktu engkau memiliki hubungan, waktu engkau memiliki koneksi dengan Tuhan, waktu engkau berjalan dalam hubungan itu sama Tuhan, maka semuanya yang kau butuhkan dalam kehidupan ini, talenta, karunia yang kau butuhkan untuk kamu selalu memuliakan Tuhan, itu akan ditambahkan, sehingga kehidupan kita memuliakan Tuhan. Skill penting, karunia penting, tetapi kita harus tahu bahwa hubungan dengan Sang pemberi skill, pemberi talenta, pemberi karunia itu jauh lebih penting, karena daripada Dialah segala sesuatu yang kita miliki, dan kita mengalahkan Dia atau musuh-musuh kita. Satu, dengan darah anak domba, dan oleh perkataan kesaksian. Ya. Jadi dua hal ini tidak bisa dipisahkan. Artinya kebesaran Tuhan dalam kehidupan kita adalah oleh karena Tuhan mencurahkan darahnya, dan Dia sendiri yang mengikatkan dirinya dengan perjanjian di dalam darah anak domba, darah putranya.